Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih setiamu begitu besar kami rasakan Tuhan. Anugerahmu melimpah dalam hidup kami. Karena kami tahu kami adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kami. With all of our hearts we want to worship you, O Lord Jesus. Kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan. Yakin dan percaya apapun kondisinya, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan nyata di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. For you, Lord.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I feel. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Raja di atas segala raja. Mari saya undang teman-teman semua bisa bangkit berdiri, kita mau naikkan sembah kita lebih dahsyat. Sebab Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami. Kami mau bawa hati kami lebih lagi menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Yes Lord. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Saya mau teman-teman sendiri katakan, ku membawa hatiku. Ini seruan kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke data-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita semua nyatakan, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah.
Kita beri sorak-sorai untuk Yesus kita yang dahsyat. Amin. Kita percaya saat kita datang kuasanya bekerja. Sama-sama katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu, sebab karyamu indah bagi kami Tuhan. Indah bagiku kasihan, menyelamatkanku. Yesus, inilah bersamaku. Come on church, lift up your heart and sing. Ku membawaku, hanya Engkau Tuhan di hidupku, sebab Engkau Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah.
ini kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Siang hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan iman-Mu katakan, Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku
lagi saudara sendiri dengan iman. Sejak dulu kau menunggu hidup. Ini kami Tuhan. puji-pujian yang indah Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Bersyukur Bapa, bersyukur kami masih bisa memiliki teman-teman. Bersyukur Tuhan kami masih bisa memiliki nafas yang kami hirup saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Bapa, berkatilah hamba-Mu yang akan melakukan sharing Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang mengirimkan Roh Kudus Tuhan. Engkau yang menjamah kami semua, Engkau memberkati semua teman-teman yang akan mendengarkan. Engkau yang tuntun kami semua Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke. Shalom, shalom, shalom. Suasananya hari ini agak sendu dan agak panas ya. Meskipun agak panas, mungkin ini kita rohnya lagi dibakar sama Tuhan ya. Jadi sangat berapi-api saat ini karena kita juga mau Heroes Camp ya. Boleh ditampilkan slide-nya? Oke ya, kembali lagi sama saya Ocha, biasa dipanggil Ocha Audrey kalau di Instagramnya. Senang sekali hari ini bisa belajar lagi bareng-bareng, bisa sharing di mimbar, bisa dikasih kesempatan juga. Jadi saya pinjam waktunya teman-teman, bukan pinjam, saya minta izin memakai waktu saudara-saudara 20 menit untuk bersama-sama dengan saya. Oke, kembali lagi ke tema bulan ini yaitu Great Successor. Ya, harusnya ini minggu terakhir ya membahas tentang Great Successor. Tapi saya tambahkan Army of Great Successor. Tapi ini nanti di belakang ya mungkin penjelasannya. Nah, saya punya pertanyaan ke teman-teman, mungkin ke saudara-saudara semua. Apa sih Great Successor menurut teman-teman? Tapi dijawabnya dalam hati saja. Nah, oke, sebenarnya suksesor itu
sama sinonimnya dengan deputi. Jadi kalau deputi itu kalau misalnya di pimpinan itu nunjuk deputi itu buat perwakilannya ya. Jadi kalau misalnya atasannya pergi atau atasannya ada urusan lain, dia akan menunjuk seseorang. Dia akan menunjuk seseorang itu untuk menggantikan posisi dia, menggantikan posisi atasan ini. Sama halnya dengan suksesor itu. Jadi kuasanya, kekuatannya semua itu dia kasih ke deputinya. Jadi apapun yang deputinya lakukan itu benar. Karena dia udah kasih mandat nih, kamu yang gantiin saya ya, kamu yang akan terusin nih. Jadi kalau ditanya grade successor apa ya, grade yang meneruskan. Jadi deputi yang meneruskan itu semua. Nah, saya mau tanya teman-teman, pasti teman-teman di sini punya keunikan masing-masing. Saya panggilnya di sini bukan teman-teman, saya panggilnya di sini blessed people, karena saya percaya di sini semua orang terberkati. Amin, amin. Oke, blessed people. Nah, pasti dari semua blessed people di sini punya orang-orang hebat, punya orang-orang panutan. Boleh diingat-ingat, boleh disebutin 3 gitu, minimal 3. Kalau saya bisa sebutin 3 itu, ada penemu lampu, ada penemu internet. Kalau nggak bisa internetan, wah udah kacau sih. Terus ada penemu telepon. Nah itu kayak orang-orang hebat tapi pada masanya. Oke. Tapi waktu terus berjalan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan zaman demi zaman. Nah, penekanannya di sini adalah bahwa kita di sini adalah the next generation. Amin. Amin. Nah, pasti semuanya mau punya generasi yang sukses. Pasti nggak ada di sini yang mau bilang, pada zamanmu jelek. Pasti semuanya mau dibilang, wah pada zaman saya itu keren banget loh, ada ini. Semua pasti mau dibilang, saya itu generasi yang paling excellent loh. Jadi kita juga jangan mau kalah. Kita harus yakin kalau generasi kita itu adalah generasi yang excellent. Amin. Amin. Cuma sebenarnya kalau dilihat-lihat, suksesor itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan suksesor itu bisa menjadi sukses gitu? Saya pikir-pikir, kenapa ya orang-orang melihat suksesor itu hanya dilihat dari hasilnya? Tapi sebenarnya ada satu kunci yang paling bisa membedakan mana sih sebenarnya great successor sama enggak. Bedanya adalah di responnya. Sama-sama katakan dengan saya, respon. Sip, keren. Nah, jalan yang dilalui setiap generasi itu pasti beda-beda. Pasti ada yang ada masa sulitnya. Nah, tapi kali ini saya mau kasih kuncinya. Boleh next slide? Boleh next slide lagi. Nah, kunci pertama adalah bless. Oke, boleh angkat tangan di sini orang-orang yang sudah diberkati? Amin, haleluya. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang sudah diberkati. Tapi sebenarnya apakah kita cukup diberkati saja? Pasti sebenarnya semua kita di sini adalah orang yang diberkati. Cuma kadang kalau posisinya ya, saya nih dikasih makan nasi, tahu, tempe. Apakah saya terberkati? Ya, saya terberkati. Tapi sebenarnya yang membedakannya adalah respon saya. Kalau saya tidak bisa menikmati, saya tidak bisa bahagia, percuma berkat itu. Percuma apa yang sudah saya dapatkan, tapi saya nggak bisa responi dengan baik. Nah, jadi sebenarnya kita ini semua sudah diberkati. Kuncinya adalah responnya. Kalau kita bahagia, kalau kita percaya bahwa sebenarnya kondisi apapun kita itu udah diberkati, tapi kita meresponinya dengan bahagia, kita responinya dengan sukacita. Boleh next slide? Jadi penekanannya ada di Di sini di Mazmur 34 ayat 8 in English ya. Ini versi Inggrisnya. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Jadi di sini menjelaskan kalau sebenarnya berkat itu sudah ada. Tapi sebenarnya berkat itu ada kalau kita itu berada di perlindungannya Bapa. Terus sebenarnya
sebenarnya yang perlu kita lakukan apa sih? Yang perlu kita lakukan itu ingat. Kita ingat kalau sebenarnya kita itu udah diberkati. Percuma toh kamu udah diberkati, tapi kamu gak ingat kalau kamu itu udah diberkati. Jadi yang paling penting adalah ingat. Boleh next slide lagi. Nah, why is important to remember that God has done ya? Apa yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan kehidupan kita, tapi sebenarnya kenapa sih kita penting buat ingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Jadi kalau saya lihat dari kisah Daud mengalahkan Goliat nih. Sebenarnya apa sih yang bikin Daud bisa menang melawan Goliat? Jadi yang bisa bikin Daud menang dari Goliat itu adalah mengingat. Dia ingat nih, kalau Tuhan itu udah bantu Daud untuk lepas dari cakar singa. Tuhan itu udah bantu Daud untuk lepas dari cakar beruang. Maka Tuhan yang sama pasti akan melepaskan Daud dari Goliat. Jadi poin utamanya di sini kenapa Daud bisa menang lawan Goliat adalah karena dia ingat. Dia ingat kalau Tuhan itu selalu memberkati dia. Berkat Tuhan itu gak pernah lepas dari kehidupan dia. Jadi ini kunci yang pertama adalah kalau kita ingat berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Nah, sebenarnya setiap hari berkat Tuhan itu selalu ada pada kita ya. Nah, tapi kadang saya sendiri pun kayak baru belajar ternyata berkat Tuhan itu kita harus ingat. Kayak misalnya nih, kadang ada orang bikin list ya. List mimpi-mimpiku apa nih tahun ini, kalau misalnya awal tahun ya. Tahun ini aku mau punya rumah, aku mau punya mobil. Tapi dia lupa catat apa sih sebenarnya yang Tuhan berikan sama dia. Saya baru mulai tahun ini sih teman-teman. Jadi kayak apa sih achievement yang aku udah dapat. Jadi aku bikin di Instagram kayak highlight gitu. Jadi misalnya aku udah bisa belajar sesuatu hal, aku bisa melihat sebuah momen yang luar biasa yang gak pernah dipikirkan. Di kepala itu saya catat. Jadi kayak misalnya momen-momen susah nih, saya lagi down banget. Terus saya lihat nih, ternyata Tuhan menyertai saya loh. Tiap bulan ada aja momen-momen yang harus saya catat gitu. Kok bisa ya? Jadi mungkin dengan gambar seperti ini bisa menyadarkan ke teman-teman, bisa mengingatkan ke saya juga kalau sebenarnya itu bukan hanya mimpi-mimpi yang dicatat teman-teman, tapi list apa saja yang Tuhan udah berkati ke kita. Mungkin ini langkah kecil tapi bisa membawa dampak buat diri sendiri dan orang-orang sekitar gitu. Poin kedua adalah community. Kenapa saya katakan community atau komunitas ya? Boleh next slide. Nah, pasti teman-teman sering melihat serangga ini ya. Ini adalah lebah. Lebah ini pasti kita selalu menghindari ya, kayak ada lebah, takut gitu kan. Gak mau gitu. Tapi kita bisa belajar satu hal dari lebah. Ada satu hal unik di kehidupan lebah. Jadi lebah ini pasti kalau kita lihat dia tuh jarang sendiri. Lebah itu pasti hidupnya berkoloni. Boleh next slide. Nah, lebah ini dia hidupnya berkoloni. Kenapa? Jadi dia itu, misalnya ada 2 lebah nih. Dia itu ternyata, ini aku baru tahu sih. Lebah itu ternyata dia memberi makan satu sama lain. Jadi misalnya nih, lebah A cari madu gitu kan. Dia kasih ke temannya. Begitu pula sebaliknya. Terus selain dia memberi makan satu sama lain, lebah ini fungsinya bersama-sama buat apa? Biar saling menghangatkan dan beri rasa aman. Makanya kalau misalnya kita lihat ada lebah, kita takut nih. Wah, ada lebah. Karena kita takut nanti teman-temannya datang juga. Sama halnya kalau kita hidup dalam komunitas. Kita ini adalah makhluk sosial ya. Lebah juga itu adalah makhluk sosial, makanya dia bareng-bareng. Coba kita bayangkan ya, kita hidup dalam satu komunitas, terus kita saling memberi makan satu sama lain. Jadi bukan hanya makan sendiri, tapi kita saling memberi makan satu sama lain. Selain memberi makan satu sama lain, yang kita berikan apa? Rasa aman, rasa nyaman. Dan tentunya kalau kita keluar nih bareng-bareng, pasti semua orang lihat, wah, kok dia beda banget ya? Kayak kita semua kenyang,
Nggak ada yang kelaparan kalau di dalam komunitas. Kenapa? Karena kita saling memberi makan. Terus kata kuncinya adalah komunitas itu penting. Boleh next slide? Ini di Efesus 4 ayat 13. Saya bacakan saja. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim dan menjadi manusia dewasa dalam tingkat kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau boleh next slide lagi. Nah, keywordnya sebenarnya kata kuncinya dari Efesus 4 ayat 13 adalah keep the unity. Jadi meskipun ada komunitas tapi nggak ada kesatuan, itu bohong ya. Jadi kalau ada komunitas, ada kumpulan, pastinya harus ada unity-nya. Nah, poin kedua ini bukan hanya sekedar komunitas biasa ya. Boleh next slide lagi. Oke, sebenarnya kan tadi yang pertama adalah bless. Kita harus ingat kalau kita itu sudah diberkati. Yang kedua adalah community. Tapi community di sini bukan community yang sekedar komunitas biasa ya. Komunitas yang saling memberi makan, komunitas yang saling menghangatkan, komunitas yang satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu Yahweh, satu Bapa dari semuanya. Dan yang paling penting, kalau komunitas itu unity-nya dasarnya apa? Kristus. Dasarnya adalah salib Yesus. Amin. Ya, kita percaya ya kalau komunitas yang baik, komunitas yang kita bangun bersama-sama adalah komunitas yang dasarnya adalah kasih Kristus. Dan yang poin ketiga adalah attitude. Bless community dan attitude. Kembali lagi dengan keyword pertama tadi, respon. Tadi saya highlight kalau great successor itu sebenarnya dilihat dari apa? Dari responnya. Jadi poin 1 dan 2 itu sudah mengingatkan ya. Tapi poin ketiga ini juga penting teman-teman. Jadi itu responnya yang menentukan attitude kita. Kadang ya belakangan ini mungkin ada banyak tekanan, ada banyak tantangan, tapi sulit untuk menemukan sukacita tiap hari. Pasti kayak aku mau jalani hari ini, tapi mana ya sumber sukacitaku? Mana ya yang bisa bikin aku bahagia? Kok hari ini aku pikirannya kayak tertekan terus. Boleh next slide? Mungkin kita perlu mengingat lagi hal-hal yang bisa bikin kita sukacita kali ya teman-teman. Nah, di Yohanes 15 ayat 10 sampai 12 kita sama-sama baca ya biar makin semangat. 1, 2, 3. Jika kamu memelihara perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku dan aku tinggal di dalam kasihnya. Next. Aku telah mengatakan semua ini kepadamu, supaya sukacitaku tinggal tetap di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Next lagi. Ayat 12, sama-sama katakan, inilah perintahku, kasihanilah seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Next lagi. Ini yang penting ya. Sama-sama katakan lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Jadi bisa dilihat ya yang warna biru itu. Kita bisa ingat nih, sebenarnya siapa sih yang bakal temani kita? Kita punya satu sosok sahabat. Kita punya sosok sahabat. Jadi kalau misalnya kita punya sahabat, pasti kita nggak pernah ini ya sembunyi apa-apa. Terus kalau kita punya sahabat, kita punya rahasia ini, pasti kita nggak tahan buat kasih tahu dia. Kayak misalnya nih kita punya gebetan, pasti nggak tahan banget buat, aku punya gebetan nih. Pasti sama halnya dengan kalau kita ke Yesus sebagai sahabat ya. Aku punya masalah nih. Pasti kalau kita punya sahabat yang sama di dunia, pasti kita cerita. Terus bedanya kalau kita punya sahabat nih, aku kalau misalnya punya sahabat, ketika teman saya atau sahabat saya lagi lapar, pasti saya peka. Beliin roti lah, atau beliin makan lah di bawah, atau mau ini enggak gitu. Atau ketika kita mendapatkan hal yang bagus,
pasti yang kita ingat adalah sahabat kita. Pasti yang kita ingat adalah, wih ini kabarnya harus kasih tahu nih ke dia. Meskipun sahabat kita nggak dapat dampak apa-apa, meskipun sahabat kita itu nggak menerima hal yang profit tinggi juga dari kita, tapi kita mau lakukan itu karena sahabat kita itu selalu ada. Jadi dan di sini kata kuncinya sahabat, bahwa Yesus adalah sahabat kita. Sebenarnya kalau sahabat itu no secret ya. Yesus juga udah spill loh ke kita. Dia suka spill hal-hal romantis ke kita. Misalnya nih bilang, Ocha, kamu itu sebenarnya udah dipilih loh. Kamu tuh udah dipilih, kamu pergi aja sana, hasilkan banyak buah. Dengerin, Bapa di sana loh udah kasih kekuatan yang besar ke kamu. Yang kamu lakukan adalah pergi dan hasilkan buah. Setuju, katakan amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita? Haleluya. Boleh PAW, boleh naik. Kembali next slide. Oke, kembali lagi 3 poin penting ya, teman-teman. Blessed people di sini. Kita semua di sini adalah army of great successor. 3 kunci utamanya buat great successor ini apa? Bless, kita harus ingat kalau kita itu udah diberkati. Tapi tanpa kita sekedar ingat doang diberkati, tapi tanpa komunitas kita nggak bisa bertumbuh. Kita nggak bisa saling memberi makan satu sama lain. Kita nggak bisa semakin kenyang. Dan yang poin ketiga adalah attitude, respon kita. Percuma kita udah diberkati, percuma kita udah dalam komunitas, tapi attitude kita gak bisa baik. Kita meresponi hal-hal yang sederhana itu tapi jutek. Tapi kita bisa meresponi hal-hal yang luar biasa, yang kecil aja kita responi dengan sukacita, pasti itu hasilnya luar biasa. Oke, boleh saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara buat berdiri. Oke, kalau boleh ditampilin lagi slide-nya. Tadi kalau saya bilang temanya adalah Army of Great Successor. Saya kasih tipsnya nih. Tipsnya untuk jadi great successor. Tapi saya nggak bahas-bahas tentang Army of Great Successor. Bayangkan kalau satu orang saja great successor berhasil, gimana kalau kita berkumpul membuat Army of Great Successor? Pasti luar biasa dahsyat di tempat ini ya. Army of Great Successor ini bukan hanya sekadar mimpi ya, tapi Army of Great Successor itu adalah kewajiban kita, teman-teman. Saya yakin kalau semua di sini adalah great successor. Dan saya yakin sebenarnya kita semua ini kita mampu menciptakan generasi yang excellent. Kita mampu meskipun banyak tekanan dan banyak kendala, kita mampu untuk menghadapi itu semua. Hari-hari ini memang dunia itu sering menjanjikan janji-janji manis ya. Kayak bentar lagi kamu bakal naik pangkat ya. Tapi ternyata sebelum naik pangkat kamu dikasih tekanan. Sebelum kamu, misalnya kalau kuliah, sebelum kamu naik semester, kamu dikasih tekanan. Kamu disuruh ujian, kamu disuruh kerjain tugas banyak-banyak. Mungkin sebenarnya tekanan-tekanan itu yang sedang kita alami sekarang, dan saya pribadi pun mengalami tekanan-tekanan itu setiap hari. Semakin hari, tekanannya makin kenceng. Kehidupan bukan hanya kuliah, bukan hanya kerja, tapi tekanan ini bisa saja datang dari keluarga kita. Mungkin tekanan ini datang dari orang-orang dekat kita. Tapi ada bait yang mengatakan dan mengingatkan saya satu hal. Jadi liriknya kayak gini. Ku tidak akan menyerah meski dalam seluruh hidupku. Sama-sama kita percaya kalau kita
terima sekarang kemenangan darimu. Mungkin di saat gak ada seorang pun yang bisa tolong kita, mungkin dunia berkata kalau kamu gak punya masa depan, kamu itu apa sih? Kamu bisa berharap apa? Tapi kita harus tahu ada satu pribadi yang selalu setia sama kita. Dia gak pernah ninggalin kita. Dia Tuhan, dia Yesus yang rela disalibkan untuk bisa jadi sahabat kita, untuk selalu menemani hari-hari kita. Dan kita percaya kalau dekat dengan dia, kita itu bisa dipulihkan. Selalu ada hal baru dalam hidup kita. Dan kita percaya kalau kita giring Yesus dalam hidup kita, kita pasti bisa berjalan melalui semua tekanan-tekanan itu. Sama-sama katakan kalau kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Firman-Mu yang sudah disampaikan oleh anakmu Evangelis Audrey Octaviani. Kami berdoa saat ini Tuhan memberkati Ocha dengan segala sesuatu yang dia lakukan dalam kehidupannya. Biarlah segala hal yang terbaik, segala hal yang termanis yang datang daripada Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan Ocha, dan dia akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk jadi berkat buat semua orang. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, kami memberikan kepadamu sebab Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita saksikan pengumuman untuk minggu ini. Puji Tuhan, berapa banyak saudara yang bergembira pada siang hari ini, boleh melambaikan tangannya. Saya undang saudara untuk selalu beribadah bersama kami di ibadah YNG, Yes New Generation, di siang hari ini. Saya juga ingin mengingatkan, setelah ini kita langsung technical meeting untuk Heroes Camp. Sudah siap Heroes Camp? Sudah siap Heroes Camp? Saya undang saudara bisa bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun
tutur kata firman-Mu telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau hidup jadi ini. Saya mau lihat jempolnya terangkat. Diberkati, katakan amin. Amin. Kita sama-sama berdoa ya. Kita akan menerima berkat. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang dipilih. Kami adalah anak-anak yang diberkati. Sehingga kami akan bukan hanya diberkati tapi kami menghasilkan berkat. Kami percaya Tuhan, kami berada di komunitas yang tepat dan Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat di sekitar kami. Kami akan menghasilkan hal-hal yang tepat dan berguna sesuai fungsi, sesuai apa yang diperlukan banyak orang. Dan kami percaya Bapa, kami mempunyai respon yang benar, apapun itu kondisinya, apapun itu situasinya. Kami percaya kami ini milik Kristus, sehingga tutur kata kami, sehingga pengetahuan kami, sehingga apa yang kami kerjakan berasal dari Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Hari-hari kami adalah hari-hari yang luar biasa. Kami hidup bukan dengan kekhawatiran, kami hidup bukan ketakutan, kami hidup di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat hal-hal yang luar biasa, dahsyat, ajaib yang gak pernah kami lihat, yang gak kami dengar, yang gak pernah timbul di dalam hati kami. Semuanya Tuhan sudah siapkan, bahkan Tuhan sudah berikan buat kami. Saat ini teman-teman semua, blessed people, angkat kedua tanganmu. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus, perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, memberkati kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Shalom atas pekerjaanmu, shalom atas rumah tanggamu, shalom atas anak-anakmu, shalom atas semua yang kau kerjakan. Pasti Tuhan Yesus buat berhasil. Yang sudah terima berkat yang terbaik, bahkan menerima hari-hari terbaik, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan